terima kasih yang seluas-luasnya. Berikut yang saya banggakan Mbak Mela saya ada ini tadi ya. Nah, yang jelas pada kesempatan ini paling cantik di deretan kami. Dukung channel kami dengan subscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat menyimak. Yang saya banggakan Adinda saya tadi. Saya yakin Al-Qadri itu ditambah karena ada bahasa Arabnya di sana bahwa barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya banggakan saudara saya yang kalau tidak dipikirkan, tidak diindahkan, tidak dijaga itu bisa bahaya. Saudara saya betul. Akhirnya rekan anak-anak muda dan rekan-rekan kami di pemuda yang ada di Kecamatan Jombang yang saya banggakan saat ini. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah berikan kita semua kesehatan, kegiatan, kesempatan dapat bermuajahah, silaturahim, bertetap muka, berijtimah. Kalau bahasa Arabnya berbahasa masyarakat, diskusi tentang kebaikan, kemaslahatan kita semua untuk masyarakat Perkotaan. Perkotaan ini cukup luas, Mas. Ada 1.060.000 orang penduduk kami di sini. Laki-lakinya sekitar 597.326, perempuannya kurang lebih 510.000. Maka kalau di total kurang lebih 1.060.000 penduduk kami di Kabupaten Lombok Tengah. Lebih banyak laki-laki, maka cocok kalau ada Masna Wasula Sawaruma. Boleh 1, 2, 3. Jangan ikuti. Jadi lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Hadirin yang terhormati dibanggakan, ada di 12 kecamatan, semua tersebar di 1.825 kali usaha yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, 129 desa dan kelurahan. 1.825 kasus itu kami berikan sepeda motor semua. Ya, ini bukan hoax. Fakta. Nah, tahun kemarin, tahun 2023 ini selesai ya, 1.825 kasus diberikan sepeda motor. Sepeda motor itu untuk siapa? Untuk masyarakat itu kasus tersebut. Ada orang merari, ada orang meninggal, ada acara, itu bisa dipinjam kepada kasus untuk menyampaikan cerita kepada keluarga masyarakat kita agar tidak semuanya hoax, maka penting itu disampaikan juga. Maka sepeda motor itu semua markot masjid kami gaji di sini, Mas. Masjid itu ada 1.642, termasuk puluh gereja dan lain sebagainya. Maka kami berikan itu ada dasar belakang pemikirannya supaya tidak hoax. Kita muslim ini selesai sholat Jumat, Assalamualaikum pulang dan tidur. Tidak ada yang pernah berpikir siapa yang telah tinggal dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya tidak hoax. Maka penting dipikirkan markot ini. Dan semua guru ngaji kami berikan insentif di Kabupaten Lombok Tengah ini cukup besar. Tokoh agama, tokoh masyarakat kami berikan jaminan kesehatan. Kita BPJS. Kalau BPJS itu saya, istri saya, anak-anak saya. Kalau sakit masuk rumah sakit di kelas 3. Tapi ini tidak. Ini PIP. Ada kartu kita berikan, kartu main meres. Ini kebetulan kalau Pak Sadik bilang tadi ada sedikit pengalaman kami. Hampir 20 tahun kami jadi pelayan. Jadi pimpinan DPR, itu masuk jadi pimpinan DPR, kemudian di Kabupaten Lombok Tengah, kemudian di provinsi dapat lagi, kemudian bagian bupati, kemudian bupati, sudah 2 tahun ya, jadi pelayan antar masyarakat. Saya punya perjalanan panjang, pernah keliling mikul di mana-mana, di Madun Kusumbawa, sampai Baru Mutawali, Baju, Sokomo, Cerak, itu saya hafal lagi di
seperti itu. Kecil saya pulang sekolah dari ubi, Mas, karena tidak ada yang dimakan, karena saya tidak campur. Ya, kalau ada yang dadah bagian satu itu membagi rumah teman. Nah, ini kelas 1 SD, kelas 1 SD tahun 77. Kami dari ubi pulang sekolah, kalau kita seorang petani. Artinya adik-adik yang hari ini hebat-hebat ini tidak boleh putus semangat, harus berjuang untuk masyarakat. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan ada foto saya di tulang nalar. Kalau salah-salah ini Bisa diedit tulang lalu. bisa diedit menjadi ular. Itu hoax. Tapi tulang nalar itu benar. Jadi nalar, kemudian nalar pemikirannya, insting, cara pandang, mindset berpikir. Tulang itu mungkin keluar dari cara pandang, maka memandang sesuatu itu harus dipikirkan. Jangan sedikit-sedikit dapat cerita kemudian dipelesetkan menjadi cerita hoax yang itu membuat kita menjadi salah. Al-fitnah dasar kriminal fitnah itu bahaya sekali, dan itu lebih kejam dari itu. Maka kehadiran tular nalar pada kesempatan ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, dan untuk diketahui kalau saja di tahun 2024 kontestasi politik itu nanti terselenggara hampir banyak partai politik. Kalau 12 partai politik saja seperti tahun dulu itu 776 peserta yang ikut serta, ikut bermain, ikut berpartisipasi untuk ikhtiar menjadi seorang DPR. Ada 776 orang. Sisi lain yang dicari itu hanya 50 orang. 776 orang dikurangi 50 orang, maka wajib tidak dapat 715 orang, wajib tidak dapat. Maka yang 517 orang ini bermain macam-macam, bermain cerita macam-macam. Maka tugas kita sebagai anak muda adalah menelaah dengan nalar pikiran kita, rasio berpikir yang cerdas. Katanya kalau kodok itu tidak bisa menyelesaikan masalah, stupidity yaitu dengan something. Maka kita harus berpikir dengan cara pikir kita, cara pandang kita, mindset kita berpikir, benar ini calon yang harus kita pilih. Setelah dipilih kita tidak boleh mentang-mentang jadi bupati, kemudian sok dan lain sebagainya, tidak bisa. Kenapa saya tidak pernah gagal? Nanti saya ceritakan. Tidak boleh gitu. Coba bayangkan sekarang. Satu contoh, kami ikut serta menjadi calon bupati. Itu ada 4 kandidat, 5 kandidat kemarin. 5 kandidat. Kemudian sekarang pikir, pemilih ada 850.000. Sekarang pikir, calon 5, pemilihnya 850.000. Kita menang kemarin di posisi 300.000. Kita menang. Sekarang 850.000 dikurangi 300.000. Berapa? 850.000 dikurangi 300.000. 550.000 tidak memilih Patul Lutfi. Masa sekedar hanya 105 dan memilih udah kita marah? Tak boleh dong. Tidak boleh. Maka kita tidak boleh benci terhadap orang yang memilih dan tidak memilih. Saya tahu yang tepuk tangan tadi yang memilih saya. Dan yang tidak tepuk tangan itu mendukung saya. Tidak boleh jadi politisi. Ini adik-adik muda. Tidak boleh jadi politisi itu sedikit-sedikit marah, kemudian menelaah sesuatu menjadi hoax. Tidak cocok jadi politisi. Apalagi menebar hoax. Tidak cocok. Maka politisi itu pun harus dipilih. Karena politisi itu adalah bagian dari pemerintah, dan memilih pemerintah itu dalam hukum Islam hukumnya wajib. Ini yang paling penting dulu. Hukum Islam memilih pemerintah itu hukumnya wajib.
Katanya dalam kaidah fikihnya fardun ala nasi ma'mun yansibu, wajib hukumnya memilih pemimpin. Tapi pemimpin yang bagaimana diserahkan kepada masyarakat. Kenapa wajib? Itu jangan dikhawatirkan, maka dipelajari dia. Kenapa dikatakan wajib? Contoh, tidak boleh terjadi kekosongan pemerintahan dalam satu negara. Bagaimana kalau kepala dusun tidak ada sebulan? Kepala desa, camat, bupati, gubernur, polisi, tentara tidak ada sebulan. Kemudian istri, Pak Peru dibawa orang. Kira-kira Pak Peru mau apa? Pasti kita mau habok orang itu, kan kurang aja. Kita bawa kelewang dan lain sebagainya, kita bunuh mereka. Kita dilaporkan. Mau lapor kemana? Mau lapor ke polisi, polisi tidak ada sebulan. Lapor ke kepala desa tidak ada. Mau lapor ke camat tidak ada. Bupati mau dicari lapor, bupati tidak ada. Itu sebabnya sebelum pemilihan bupati ditempatkan pejabat, sebelum dipilih kepala desa ditempatlah PJS, sebelum dipilih apalagi gubernur ditempatkan pejabat. Karena tidak boleh terjadi kekosongan pemerintahan dalam satu negara, maka wajib pemerintah itu hadir di tengah suatu negara. Dan tidak ada pemerintah di dalam satu negara yang ingin mensengsarakan rakyat. Jangan sedikit-sedikit mau demo. Petir dia. Di negara ini yang ingin mensengsarakan rakyat. Itu persoalan penting dan tidak penting, prioritas dan skalanya. Ada yang penting, ada yang tidak penting, ada skala prioritas. Kalau dalam anggaran itu jalan yang dari sini ke sana, kenapa belum dibangun? Karena ada yang lebih penting, yang lebih prioritaskan. Jalan menuju sarana pendidikan, jalan menuju sekolah, jalan sarana ibadah, jalan menuju kesehatan, maka itu lebih penting diprioritaskan. Maka dalam penganggaran itu ada prioritas. Kembali saya mengatakan, kenapa pemerintah itu wajib ada? Karena mereka lah yang menjadi amin dalam pemerintah. Itu sebabnya kondisi hari hadir pemerintah. Jangan menganggap sekolah itu tidak pemerintah. Hadir pemerintah untuk memberikan edukasi tentang bagaimana menghadapi pil yang akan datang. Bukan saja pil di 2024, tapi pil seterusnya. 2024 peserta pemilu cukup banyak. Lalu kemudian setiap orang sudah main hoak dan lain sebagainya. Maka ditelitilah, dipelajarilah, jangan ikut-ikut bermain terhadap hal tersebut. Kalau ikut bermain terhadap hal tersebut tidak mampu, tidak melah anak-anak muda tidak mampu menjadi politisi, maka kita harus belajar. Katanya lidah itu lebih tajam daripada parang. Hati-hati kalau menyampaikan konten sesuatu yang membuat orang tersinggung, maka jangan terjadi di diri kita. Kalau membuat orang tersinggung, kita berdosa, maka tidak cocok orang itu jadi politisi, tidak cocok orang itu jadi pemerintah yang sudah jadi yang diperintah. Maka adik-adik sebagai generasi penerus ini harus mampu dan bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itulah sebabnya kehadiran sekolah kebangsaan Tular Nalar di tempat ini. Konon katanya banyak di mana-mana ya. Ya, banyak di hampir banyak kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tular Nalar itu berkarya untuk bangsa ini, untuk memberikan edukasi tentang bagaimana menjadi orang yang baik dalam meneruskan sebuah cerita, sebuah berita yang ada di dalam suatu kegiatan, baik itu kegiatan sekalian maupun kegiatan-kegiatan kontestasi politik yang akan datang, yang begitu banyak peserta pemilu yang akan datang ini. Karenanya saya sebagai pelayan ada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, wakili keluarga besar masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sekolah Kebangsaan Tular Nalar yang sungguh luar biasa. Edukasi ini penting sekali untuk kita ikuti, yang selanjutnya nanti ini bisa diterapkan di tempat-tempat kita, di kampung kita, di desa kita, di kabupaten kita, di kecamatan kita, sehingga memberikan dampak positif bagi keberlangsungan demokrasi di Kabupaten Lombok Tengah yang sama-sama kita cintai. Terakhir, kami akan bercerita
satu cerita ini mengakhiri sambutan kami, karena ada acara satu lagi kami di Prema. Saya sudah sampaikan di saudara Sadim, adindaku, besok ada 2 acara, tapi kalau saya tidak hadir rasanya berat sekali. Jangan lalu kemudian kalau belum dipilih sebelum pemilihan potong rambut saja hadir. Sekarang ada acara besar tidak hadir, besok jangan kita pilih dia. Bukan berarti, tapi memang tadi sudah saya cerita, kasus ini ada 1825 kasus. Kalau masing-masing kasus mengundang kita butuh waktu 5 tahun 37 hari. Ini harus dimana. Ada 2 orang ngobrol-ngobrol di salah satu rumah makan. Ngobrol, ternyata 2 orang ini bersamaan sekolah, sama-sama sekolah di SD. Ngobrol, ya, kenapa teman biasa memikirkan supir saya. Dan kalau ngobrolnya mereka ternyata 2 orang ini menjadi orang-orang hebat. Kerja di mana? Saya jadi pengusaha. Ya, kok kaget ya, saya juga pengusaha. Usaha apa itu? Pesawat di Bel, di Cengkareng, di Australia, saya yang punya. Oh, terus kan itu mal-mal Patrium Senen, kemudian Senayan, City, semua itu saya. Ternyata 2 orang yang bersabar sekolah ini orang yang sukses. Kenapa teman? Ya saya pikirkan supir saya. Ya kenapa supir saya? Supir saya bodoh sekali. Ya masa iya? Oh kalau itu sama, kita punya supir sama-sama bodoh. Masa? Coba saja buktikan. Supir, ada cerita. Sini dong. Siap bos. Dia keluarkan uangnya 100.000 dari dompet bos. Kamu belikan saya mobil Innova di toko. Siap bos. Saking bodohnya supir saya, disuruh beli mobil hari ini bukan, dikasih uang 100.000. Dia bilang sih saking bodoh. Oh kalau gitu masih bodoh supir saya daripada supir saudara, kata bos. Masa buktikan sini kan? Siap bos. Coba sekarang kamu pulang ke rumah, cek saya di rumah ada atau tidak saya di rumah. Siap bos. Coba kamu pulang ke rumah, cek saya di rumah ada atau tidak saya di rumah. Siap bos. Itu saya bodoh. Akhirnya 2 supir ini bertemu di tempat parkir sudah geleng-geleng kepala. Ya Allah, bos saya bodoh sekali. Kenapa? Dia tahu hari ini hari Minggu. Kenapa dia suruh saya beli mobil? Padahal toko-toko sudah tutup. Saking bodohnya bos saya. Tahu hari ini hari Minggu. Kenapa dia suruh saya beli mobil? Dia tak pikirkan uang 100.000, tapi yang dia pikirkan hari Minggu kalau toko-toko. Oh kalau gitu lebih bodoh bos saya daripada bos saudara. Kenapa? Iya. Dia suruh saya cek dirinya ke rumahnya. Padahal ada HP di depannya. Kenapa dia tak cek saja dirinya pakai HP? Sudah, jangan kita bodoh seperti supir dengan bos. Adik-adik harus lebih cerdas. Adik-adik harus lebih pintar daripada saya. Saya ini lebih tua. Mudah-mudahan panjang umur, tapi kalau umur kita, maka siapa yang akan mengisi pembangunan ini bukan anak-anak. Maka adik-adik harus lebih cerdas, harus lebih pintar. Generasi berikutnya harus punya intelektualitas yang tinggi, intelijensi yang hebat dan mantap, sehingga mereka adik-adiklah yang mampu menjawab nanti di pimpinan zaman ini. Maka ikutilah dengan seksama kegiatan ini. Ini penting untuk memberikan edukasi kepada kita bahwa pekerjaan hoak itu pekerjaan bukan saja menjadi orang yang tidak kredibel, tapi ini pekerjaan dosa. Ini pekerjaan dosa. Ini harus diikuti dengan seksama. Saya mau cerita lagi sana. Boleh? Boleh. Banyak-banyak. Ini suatu ketika ada 7 orang pergi ke tengah hutan mau mencari usaha, tunggu urusan. Ada dari SMA 1,
SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5, SMA 6, dan ada yang dari Ular Nalar. Ada dari SMA 1 sampai SMA 6. Nah, SMA 7 ini dari Ular Nalar. Di tengah hutan yang begitu lebat, masuk hutan, keluar hutan, cari rusa, belum saja dapat. Akhirnya beristirahat di tengah hutan yang lebat tersebut. Di tengah hutan yang lebat ini datanglah harimau kelaparan. Harimau yang kelaparan ini makanan empuk. Apa dia bilang harimau? Ketupat dibagi-bagi, tuliga di pohon kelong. Yang 4 makan pagi, yang 3 makan sore. Ada 7 orang. Cakep. Tuliga di pohon, ketupat dibagi-bagi, tuliga di pohon kelong. Yang 4 makan pagi, yang 3 makan sore. Akhirnya 7 orang ini kita. Ada di antara 7 itu 1 yang menjawab dari sekolah kebangsaan Ular Nalar. Apa saya bilang? Ketupat dibagi-bagi, tuliga di pohon kelong. Yang 4 menarik kaki, yang 3 menarik ekor. 6 orang itu diselamatkan oleh 1 orang dari Ular Mantap. Ini bukan kita hanya belajar tentang memilah dan memilih ini mana yang benar dan tidak benar, tapi kita diajarkan betapa besarnya dosa kita. Al-Fitnah dosa. Itu penting untuk diikuti. Karena itu terima kasih apresiasi yang seluas-luasnya kepada pimpinan Sekolah Kebangsaan Ular Nalar, Adita Sadik. Apresiasi dan terima kasih. Ini memberikan suasana kesejukan untuk selanjutnya nuansa politik di tahun 2024 ini bisa berjalan sesuai dengan asas-asas demokrasi kita. Terima kasih yang setinggi-tingginya, dan mari kita buka acara Sekolah Kebangsaan Ular Nalar dengan tema Jangan Dendek mudah murah terpancing isi cerita sandek kena. jangan mudah terpancing dengan berita bohong. jangan mudah terpancing dengan berita bohong, dengan kita sama-sama membaca umul kita. Alhasilnya walikulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. Terima kasih yang seluas-luasnya. Kami yakin tidak ada perintah yang ingin sengsara karya. Ini kita diberikan ilmu untuk keberlanjutan kita sebagai generasi, supaya kita mampu memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang salah. Dan itu ada dalam agama. Terima kasih seluas-luasnya. Jazakumullah berjasa. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.